Bose mau ke sebuah minimarket sama Kak Via. Assalamualaikum Ricky Ricardo. Ricky Ricardo guys, Ricky Ricardo. Mau ada komposer premium guys. Ingat komposer premium. Enak banget. Ada kamera emang susah guys. Dari kecil, dari bayi sampai sekarang udah remaja. Tadarus aman ya Pak Met? Insya Allah. Insya Allah aman. Insya Allah. Oh, baru tahu. Dia nggak tahu kalau aja udah keluar. Apa ya yang nyuruh gua ngajak Iko ya? Enggak, itu bukan ide itu. Tanya juga. Nah, kita tanya juga. Oh, Geneva. Wih, tahu? Tahu dong. Kan berdasarkan logika jauh, nggak pernah salah logikku gitu. Ya pengacara dengan pengacara aja bisa beda. Beda, itu dia. Saya itu bukan orang yang ahli di bidang hak cipta. Siapa yang bilang dia ahli? Ahli itu harus S3. Karena itu hak cipta itu melekat pada pencipta. Eksklusif pemerintah memberikannya. Pas kalau menurut Indra Lesmana nih, aku nggak pernah baca pasal 23 itu pasal bermasalah. Karena dia bertentangan dengan pasal-pasal yang lainnya. Nah, kan persaingan usaha jadinya aku sama Once nih. Iya kan? Kita mau lagi tur Dewa, Once juga nyanyi lagu Dewa juga, tempat lain. Pelaku pertunjukan harus membayar royalti itu dengan segera setelah pertunjukan itu diselenggarakan. Udah nggak ada. Kamu udah minta keluar dari Dewa, itu udah risiko lu. Masa lu minta keluar dari band terus lu masih nyanyi lagu band, lu yang bener aja lu. Kalau luka tuh udah Iya. luka. Tapi belum kita ini itu awalnya kan dari aku Maki sama Anang. Kita ketemu Kapolri, kita minta law enforcement. Jadi UAO kalau minta izin polisi itu harus bawa menyatakan dari WAMI. Kayak gue juga nggak dapet duit dari Judika, nggak dapet duit dari Masif, dari Rizky Febian, dari Cynthia, dari ini. bener-bener ya. Pokoknya lo 5 tahun diem gue eksploitasi. Dewa nyanyi Dewa ya Dewa. Salah sendiri lu keluar dari Dewa. Siapa nyuruh lu keluar dari Dewa? Emang gua nyuruh lu keluar dari Dewa? Enggak kan? Mana ada lu pikir lu keluar dari Dewa? Gua keluar dari Dewa ya, sorry ya, keluar terus lu nyanyi lagu Dewa. Selama-lama kurang ajar gini jadinya. Enggak, Dani jangan sesat di situ. Percuma juga. LMK semua orang bisa bikin, sampai di kota gua di Jember bisa bikin LMK. Kita nggak akan kelar. Sebenarnya kita bertemu untuk apa? Itu penting. Alhamdulillah maghrib guys, bukber. Dari royaltinya Once. Alhamdulillah ya. Buka puasa kali ini kita memakai dana royalti Ahmad Dhani. Banyak orang yang mau tahu. Oh iya, jualan jamunya Dani. Agak sulit, maksudnya bisa. Masalah yang dibawa Once itu adalah pasal yang bertentangan, pasal yang bermasalah sebenarnya. Oke, itu bisa kita hilangin ke pasal itu. Semuanya badan. Selamat siang, assalamualaikum. Aktivitas siang Bose menjelang sore guys. Bose mau ke sebuah minimarket sama Kak Via. Karena sore ini apa malam ini ada bukber. Saya harap tak tumbangi papan-papan. Enteng papan. Assalamualaikum Ricky Ricardo. Ricky Ricardo guys, Ricky Ricardo. Teman sekolah Bose. Oke. Ricky Ricardo puasa. Ini
ini dah. Oke. Alhamdulillah sudah sampai Range Market guys. Mari guys, belanja. Bosnya kalau ada acara biasanya belanja sendiri guys. Ali bos. Ali. Nggak lihat aku sama Memet. Sore Pak Memet. Sore. Belanja kayaknya mau ada bukber nih Pak Memet. Iya benar. Aduh, ini segar semua. Persiapan guys, sore ini insya Allah mau ada komposer premium guys. Ingat, komposer premium mau datang ke rumah Bose. Bisa silaturahmi, bisa bukber, atau mau minta dukungan atau apa belum ngerti. Ikutin aja pergerakan Bose guys. Sementara Bose lagi belanja dulu untuk persiapan buka atau menyambut komposer premium guys. Nanti yang datang ke tempat bos komposer premium ya Pak ya? Acaranya seperti apa belum tahu ya Pak ya? Belum tahu. Silaturahmi aja. Kita lihat aja pergerakannya ya. Nanti ditayangkan di ADTV ya Pak Met ya. Makasih ya Pak Met. Range Market Bapak Haji bos. Range Market. Iya. Belanja. Cola. Reebok enak banget. Kak Pia tuh dari kecil tuh kalau ada kamera emang susah guys. Jadi aku nyuri dari kecil, dari bayi sampai sekarang udah remaja. Tuh Kak Pia tuh malu kalau kamera. Oke ya guys ya. Kelapa. Mantap Aduh Pak Memet. Seger ini. Tadarus aman ya Pak Memet? Insya Allah. aman. Anggur ya, buah anggur. Buat takjil. Bayar guys, bayar. Cari nangka ada nggak? Nangka yang dari tempat. Pak Memet guys, Pak Memet. Aduh seger banget ini guys. Aduh dingin banget. Aduh ujian puasa. Itu dibalikin lagi ya. Aduh Papian shopping terus. Mana ini? Nah ini belanjaannya Kak Tia. Iya ini guys. Papian ini punya Kak Tia ya? Iya, betul Mas. Ini aja, biar aja. Alhamdulillah belanjaan sudah masuk semua guys. Puasa. Mbak, Arun. Tuan rumah dulu nih. Baik.
kan berat lu bilang. Dulu aja ya. Kamu yang ini, yang ini. Halo. Aku lihat videoku di videomu. Oh iya. Halo. Halo. Ah, ini istriku. Oh, baru tahu. Orang Bandung kan. Kan lo ini Once kemarin ngomong ini cuma sensasi. Iya. Sensasi. Akhirnya langsung sore itu juga langsung pengacara itu somasi langsung. Orang awam dan dia nggak tahu. Enggak waktu di chatnya WA. Kenapa itu konsepnya collab ya? Kenapa harus launching collab? Karena nyanyi terus kan, bareng terus. Dia nggak tahu kalau aja udah keluar. Jangan-jangan kamu nggak tahu juga. Konser segede gila apa ini? Kan basis gua ada di masjid. Oh iya iya. Oh, apalagi Anji dan Red mungkin nggak tahu juga kali ya. Tahu semua masuk orang yang nyulik Yuka juga masih inget tuh di New York Cafe. Enggak. Lu di bar gini ya, ngapain sih si Dani datang terus dia belum main. Ya ampun lupa. Gua inget lah. Berapa kali lu datangnya bingung juga ya. Apa ya yang nyuruh gua ngajak Yuka ya? Bukan ide gua tuh Yuka tuh. Ini paling lama, masih paling lama. Ya aku nggak lama. Aku tidak dapat paling lama. Enggak, itu Yuka bukan ide itu. Lupa. Aku teguh. Tanya juga juga. Nah, kita tanya juga. Itu tuh tahun berapa? Yuka cuma satu album sama gue. Nah pas Yuka pergi berantakan lah di dalam semua. Ini Mas Dani gara-gara salah satu yang bertanggung jawab. Ya, dia ngediriin. Dia pendirinya. Assalamualaikum. Waduh. Awat Chandra. Ada paling di sini. Ketemu lagi. Apa kabar? Kok di sini? Iya. Sebagai di Wah, paratin. Yang di ujung yang bayar sebelah Mas. sini aja. Apa lagi saya? Serius banget sih ya. Itu juga kan? Ini iya. Iya, akhirnya aku nanti habis jam 7 aku nanti baru ketemu orang. Oke, Bandung banget. Tahu dong. Seru Mas. Iya. Hampir semua. Tapi kamu bisa lihat Aku ingat suaramu, tiba-tiba iya. Sana nggak Tahu enak. juga. Tahu Mas. Ini nggak enak deh kondisinya. Gini. Apa gimana? Aku sudah ya? Ya bisa. Posisinya. Karena seperti ini aja Mas. Ya, ya. Kayak Bentar gimana? ya, bentar ya perjuangan. Tahu lah. Udah 2 kali. Isabel. Iya. Ya, Isabel D. Bukan Darusman tuh. Itu pasti dari Arthur Bob James kan. Betul. Itu eranya itu. Ya, jadi bukan semua. Kalau ada orang nyontek, gue pasti kayak gini di sini. Bukan nyontek. Semangatnya. Gue sudah ngirimin lagu-lagu sekarang kan. Baca final. Itu, Final. Ini lagunya Mas Chandra. Iya, sampai seharusnya final dulu kan susah kan Mas. Harus merubah undang-undang. Jadi ya sebenarnya ini sih udah DJP yang punya shortcut lah. Tapi oke lah 6% menurut aku udah mencoba. Kemarin mau daftar sudah coba kok. Mau daftar ini. Oh, BPS. Oh udah kan? Bisa? Bisa. Enggak, daftar ini kan enggak. Undang-undang Iya kan memang kemoral kan Mas akhirnya. bukan, maksud saya gini, undang-undang itu kan harus common sense ya, harus Iya. logik. Iya. Udah aku berdasarkan logik aja, aku nggak pernah salah logikku gitu loh. Ya makanya kalau ngobrolin Common sense. Common sense, tentang iya. hukum atau undang-undang itu bisa ya pengacara dengan pengacara aja bisa beda. Ya, itu dia. Iya kan Mas Jadi Chandra? sekarang ini yang soal apakah boleh melarang gitu ya. 2 lulusan dari fakultas hukum yang sama Berbeda pandangannya. Tapi kalau profesor nggak berbeda. beda sama yang lulusan sama di satu fakultas itu. Enggak, maksudnya yang udah profesor nggak berbeda Mas. Makanya gue bilang, mungkin Once marah, gue bilang Once itu bukan orang yang ahli di bidang hak cipta. Siapa yang bilang dia ahli? Ahli itu harus S3. Dan Once nggak bisa jadi saksi ahli di kepolisian, nggak bisa. Kalau kita ribut gini mau nanti polisi manggil saksi ahli S3. Enggak, tapi kan Kalau dari dirjen yang lama Freddy Haris sudah pasti Pasti clear. udah pasti clear karena itu hak cipta itu melekat pada pencipta.
eksklusif pemerintah memberikannya. Gitu. Adapun yang pas kalau menurut Indra Lesmana nih, aku nggak pernah baca pasal, sumpah. Aku tuh tahunya dari Mas Indra. Mas Indra bilang itu pasal 23 itu pasal bermasalah karena dia bertentangan dengan pasal-pasal yang lainnya. Jadi aku ngomongin bukan karena ngerti, aku cuma nulisin Indra Lesmana aja. Yang ayat 5. Nulisin Indra Lesmana aja. Jadi menurut saya gini, menurut aku gini. Aku kan WA sama Andrian Nusa juga. Terus dia tanya, Aku lihat tuh. kayaknya yang nggak boleh itu adalah ketika saya melarang semua orang nyanyi. Itu kayaknya yang nggak boleh itu. Makanya aku ngomong kan spesifik Once nih. Nyanyi nggak boleh nyanyi lagu Dewa, ya kan? Karena itu kan mengganggu. Kalau aku bisa laporin ke itu badan yang ngurusin persaingan usaha itu namanya apa kan ada tuh. Kan persaingan usaha jadinya aku sama Once nih. Iya kan? Kita mau lagi tur Dewa, Once juga nyanyi lagu Dewa juga, tempat lain, gitu kan? Legalitas dia apa? Dia bukan pengarang lagunya. Anda ya, itu udah Kopi dulu. Takutnya dingin. Gak apa-apa. Takutnya Soalnya dingin. pahala buat kita semua nih Iya, puasa. takutnya nggak dingin. Takutnya nggak Kamu dingin. apa namanya? Minum. Udah. Mas, takutnya dingin kan, Mas? Pahala Enggak, kalau dingin kan? pahala kamu ke kita semua. anjingnya kan di sini. Nggak apa-apa. Tidak ada di undang-undang itu definisi pengguna. Buat saya pengguna itu bisa penyanyi, bisa IO, bisa klien juga. Di mana ada itu? Kan? Ada di mana? Kan maksud daftar. Ya, ada 17. Yaitu kafe, hotel dan lain-lain kan? Iya, semua mereka yang harus Konser segala macam gitu ya. Oke. Intinya semua teman-teman sepakat bahwa itu IO kan. Nah, saya mencoba membuktikan tuh dari 9 event itu ada nggak bukti transfer? Nah, sampai sekarang saya tidak mendapatkan jawabannya itu. Karena mereka bayarnya gelondongan, Mas. Enggak, tapi kan Nggak, seharusnya perintah kalau- undang-undang nggak gitu. Kan perintah undang-undang izin dulu baru. Iya, iya. Itu yang aku pertanyakan seharusnya. Nah, tar dulu, Ji. Iya. Jadi dari PP ini kita bicara PP 56. PP 56 itu pasal 10 itu disuruh pelaku pertunjukan harus membayar royalti itu dengan segera setelah pertunjukan itu diselenggarakan. Segera itu nggak seminggu. 1 hari aja nggak segera kayak di Moza ya gitu ya. Iya. Itu PP 56 segera tuh mas bahasanya. Nah itu event beberapa bulan lalu tuh. Jadi memang ketika saya pertanyakan harusnya kalau dia menjalankan undang-undang dan PP itu bukti itu udah ada. Kalau aku beda ya, kalau aku beda sama Dika. Kalau Dika kan pasti masih oke. Karena posisinya beda. Posisinya sih bandnya di tanganku nih bandnya. Beda kan? Iya, betul. Beda kan? Udah gue yang Kalau dia bikin juga. kalau dia masih bisa ada negosiasi. Kalau aku udah nggak ada. Kamu udah minta keluar dari Dewa. Itu udah risiko lu. Masa lu minta keluar dari band terus lu masih nyanyi lagu band lu yang bener aja lu. Iya dong. Kalau aku udah nggak ada jalan tengah. Aku enggak aja udah enggak. Ngapain? Udah nggak ada nego mau dibayar orang gue nggak mau. Enggak. Terus saya udah lama juga, Mas. Hah? Ini kan suami kan masih. Masih lama. Kalau luka tuh udah Iya. luka. Tapi belum kita publish lah. Baginda step. Baru luka. Iya. Enggak, jadi makanya kenapa gue tuh bicara itu, Mas. Lu kalau di drive lu yang ngarang kan? Gua dan Budi. Oh. Gitu. Jadi maksudnya posisi gue ini sebagai penyanyi yang membawakan lagunya sendiri, sebagai penyanyi yang membawakan lagu yang diciptakan oleh orang lain, dan juga sebagai komposer yang lagunya dibawakan oleh orang lain kayak Judika, Rizky Febian, The Massive. Komplek ya. Kompleks, jadi Lu memang berada di tengah-tengah pokoknya ini. iya, makanya gue mencoba bicara. Iya. Ini tuh persoalannya takutnya jadi Enggak. Lu jangan takut. Kita ini menuju sebuah peraturan baru yaitu dari 2% naik kan, Mas? Iya. Iya kan? Maksudku kalau undang-undangnya itu udah dijalanin dinaikkan dari 2% ke 5% atau ke 6% atau ke 10%, udah kita ikutin undang-undang aja. Tarif yang personil right, nah, ya kan? Kan sekarang 2% kan? Iya. Lagi lama tuh Iya. Allah. Menurut Ya ini agenda di sini juga kan situ. oh ini usulannya. Sekarang sudah habis Mbak, peraturan itu sudah habis ininya. Tadi sudah 2017 ya. Udah nggak berlaku sebenarnya sih. Sejak dikeluarkan ini kan sekian waktu berlaku dan sudah habis. Tapi aku juga sama, di Tegur kan gue nyiptain. Iya. Lagu gue kan di KD, di Shanti, di One House, Iya. gue juga nyanyi sendiri, sama sih.
Makanya gue bilang, untung kita masih nyanyi. Jadi, kebayang kalau yang nulis lagu doang. Ini nomor satu hari ini itu awalnya kan dari aku Maki sama Anang. Sebenarnya awalnya itu kita mau minta law enforcement, kita ketemu Kapolri, kita minta law enforcement. Jadi IO kalau minta izin polisi itu harus bawa menyatakan dari WAMI. Karena ini undang-undangnya sudah begitu gitu loh, tinggal dijalankan aja. Kalau lagi gitu itu tetap aja bunyi ya. Gua pesan oke, apa-apa, gua pesan oke lah. Asal dijalanin bener kan Mas? Itu yang Virgon ngomong. Jadi Virgon juga kan diskusi juga kan sama gua kan. Maksudnya Ji, menurut gua 2% kalau memang dijalanin dengan benar, kita soalnya belum ada pembuktiannya nih. 2% itu cukup atau tidak kan? Karena belum semua user membayar. Bahkan maksudnya ngecek nggak ada kan? Memang nggak ada. Jadi sebenarnya persoalan gue juga kayak gue juga nggak dapat duit dari Judika, nggak dapat duit dari Masif, dari Rizky Febian, dari Cynthia, dari tapi ini. kan yang di headline ininya boleh kan penulis lagu melarang. Nah ini sebetulnya kan yang dibahas sama kita hari ini adalah tentang orang harus melapor ke AMK. Kalau soal pelarangan gue, Mas Denny sama Badai kan beda lagi persoalannya. Harusnya judul lagu, judul semua tuh beda. Kalau lawyerku sih dia fix, dia baca undang-undang, dia fix ini emang bisa dilaksanakan. Kita bisa mensomasi penyanyi yang lu tuh bisa somasi dulu. Ya, aku tuh lagi dapat kontrak akuisisi IP dari platform global. Itu baru untuk pertama kalinya aku baru baca namanya kontrak akuisisi IP. Serem sih isinya, maksudnya bener-bener yang pokoknya lo 5 tahun diem gue eksploitasi. Nah di salah satunya ada bahwa gue tidak boleh menggunakan moral rights di dalam kontrak itu. Artinya kan moral rights bisa dipakai buat beneran, karena kalau enggak ngapain ada di situ? Berarti moral rights. Kalau di luar negeri udah kayak seperti yang kita bayangkan. Di luar negeri nih udah seperti yang kita bayangkan. Di sini aja enggak. Iya kan? Karena mereka udah terbiasa kan Mas, kalau kita bangun di mana-mana udah langsung ditanyain ininya mana, karena jauh-jauh Singapura aja. Singapura, Malaysia juga kita yang paling dekat. Kita aja yang masih belum. Maksudnya sebenarnya ketika ini persoalannya memang yang umum, harusnya kayak misalnya Mas Denny ngelarang Mas Ece nih, harusnya memang ya semuanya aja gitu loh. Atau misalnya membolehkan semuanya kan, maksudnya itu jadi ranahnya jadi pribadi dong. Enggak, kalau aku pribadi nggak masalah. Ada urusan kalau aku mau pribadi urusan siapa yang bisa ngelarang? Harus aku lawan semua orang-orangnya. Gua mau larang konser ini Dewa, siapa yang mau lawan? Itu lagu-lagu gua. Facts. Gak ada yang bisa. Dan gua udah mau negosiasi. Oke. Kalau dia masih mau negosiasi, gua nggak mau udah. Ini udah perasaan udah beda nih. Dan alasan itu masuk akal. Dia kan beda. Kalau aku I am the owner of the band. Dewa lagi tur nih. Gue nggak mau ada orang nyanyi lagu Dewa, apalagi orang nyanyi lagu, nggak mau gue mau Dewa nyanyi Dewa ya Dewa. Salah sendiri lu keluar dari Dewa. Siapa nyuruh lu keluar dari Dewa? Emang gue nyuruh lu keluar dari Dewa? Enggak kan? Mana ada lu pikir lu keluar dari Dewa? Gue keluar dari Dewa ya, sorry ya, keluar terus lu nyanyi lagu Dewa. Bagus nggak gue? Ya, gue bisa main. Minta sumbangan. Berat kemana? Di sini. Terus ayah di luar. Bro, itu boleh kan lu paruh aja bro. Takut ah. Ternyata ada kepalanya, tadi kelihatan cuma rambutnya doang. Gue pikir beruang atau apa. Gue pikir beruang. Kapan lagi gitu kan? Jadi di radio segala macam. Sorry. Mas lagi terlambat ya. Iya. Semuanya. Iya. Nah di antara teman-teman di LMK, itu ada yang dapat ratusan juta. Iya. Ada. Cuma diam aja. Diam aja gitu. Fine-fine buat mereka. Nah ini yang aku ingin sampaikan. Jadi dalam kasus seperti tadi, nah bagaimana hubungan antara member dengan WAMI, dengan KCI, dengan isinya adalah apa? Isinya adalah untuk performing rights yang eksklusif pasal 9 untuk performing rights eksklusifnya ditransfer kepada LMK. Dia yang mengelola exclusive right untuk performing rights. Isi perjanjian itu begitu. Iya, tapi belum pernah terjadi. Maksudnya? Belum pernah terjadi kan?
Di Indonesia belum ada gitu. Itu Enggak perjanjian yang tanda tangan di perjanjian antara member ya. Antara pencipta lagu. Aku nggak pernah baca. Nggak pernah baca kan? Iya, pernah baca. Makanya kita sampaikan itu. Kita cuma baca Isinya masuk aja. dari surat kuasa lah gitu kan, kayak puasa Puasa kan. dan perjanjian. Puasa dan perjanjian. Jadi 9 hak eksklusif yang di undang-undang itu satu saja yang dikasih kepada sehingga si pencipta lagu udah nggak bisa lagi punya hak eksklusif ditransfer selama 3 tahun. Dan perjanjian halo. Yang saya pahami soal WAMI itu adalah WAMI itu mengkolek sesuatu yang tak bisa dimonetize. Correct me if I'm wrong. Jadi misalnya kalau jualan CD itu yang kolek royaltinya adalah publishing. Karena CD bisa dimonetize. YouTube bisa dimonetize. That's why kenapa yang ngolek YouTube bukan WAMI. Tapi publisher. Hah? Performing YouTube ditarik WAMI. Masuk ke WAMI juga. Iya, ada juga yang ditarik WAMI tuh. Jadi Di YouTube itu as video. Ya, ya. Kita sebagai performer juga. Oh iya. Jadi dia juga menarik dari YouTube juga. Tapi beda yang sama ditarik sama publisher ya. Ya. Jadi ada porsi Iya. performing right YouTube Berarti masuk ke mungkin- WAMI. Berarti mungkin hakikat terciptanya WAMI udah berubah nih sekarang. Berarti WAMI udah bisa mengkolek sesuatu yang termonetize juga berarti. Selama performing ya mas? Performing. Iya, performing ya, bukan lagu ya, bukan mechanical ya. Iya. Bukan. Bukan. Bukan mechanical. Bahkan di Nah. Spotify, di Iya. YouTube, di Oke. TikTok. Makanya yang tadi Mas Chandra bilang, jadi kan maksudnya kalau yang saya tangkap ya, Mas Chandra itu kan di Indonesia pencipta atau komposer itu menyerahkan hak eksklusif untuk performing rights, collect itu hanya melalui sebuah lembaga yang bernama LMKN. LMK. LMK ya? Kasih ke LMK. LMK. Kasih ke LMK. Bentar. Nah itu dia. Enggak, Dani jangan sesat di situ. Jangan. Enggak boleh. Enggak mas, bentar mas. Enggak, gini. Pertama adalah LMK dulu, tidak LMKN. Iya. LMK dulu. Oke. Lalu LMK bersama-sama membuat yang namanya LMKN. Tapi sama juga. Yang mungkin pemerintah kok. Iya, makanya tidak di situ. Biar aja. Yang Andi dulu deh. Poinnya gini. Iya, jangan. Jadi satu-satunya lembaga yang bisa mengkolek royalti atau LMK. performing rights LMK. itu hanya LMK. Yes. Kita tidak bisa self collecting gitu, nggak bisa kan? Selama perjanjian itu masih berlaku antara si anggota dengan LMK. Oke. Secara bahasa Kalau tidak tergabung ke dalam LMK mas, Kamu bikin LMK sendiri? apakah bisa? Bisa, bikin LMK sendiri. Nah, Bikin LMK itu sendiri. dulu. Itu mas yang jadi Bisa, persoalan. bisa. Gini. Bikin LMK sendiri. Yang disampaikan Anji sama Sekarang kan Dani, LMK. itu dua-duanya benar. Aku bilang aja. Boleh sebetulnya. Ya Mas ya, korek me when I'm wrong ya. Sebetulnya memang Boleh. boleh. Bikin LMK tuh boleh. Cuman kalau LMK dulu pernah jadi pemikiran, kalau setiap orang 10 orang jadi bikin LMK, LMK akan bisa ribuan lagi. Enggak tahu. bukan Kalau bukan ribuan kolektif lagi, namanya. menurutnya gimana nanti? Nah, terserah. Itu sebenarnya kembali ke teman-teman. Karena aku pernah dulu diskusi tentang hal tersebut. Kalau orang menjadi daftar LMK itu gampang, tanpa melalui sebuah filtering yang kuat, dia harus punya sistem, dia harus punya tim. Tinggal mekanismenya Karena, nah, nggak apa-apa kalau itu dibuka kembali, pasti akan setuju saja selama kita pemahamannya sama bahwa kita membangun untuk tujuan baik. Dan kita seniman juga bisa mendeteksi semuanya dengan baik. Percuma juga LMK semua orang bisa bikin, sampai di kota gua di Jember bisa bikin LMK. Terus yang mendeteksi gimana caranya? Bisa nggak? Kalau itu tidak bisa, akan chaos lagi jatuhnya. Nah itu diskusinya dulu begitu. Jadi sebetulnya yang dimaksud Anji itu pernah didiskusikan berat waktu itu. Pernah berat berantemnya. Oh udah berdua sih. Akan berusaha mengkolek mana ada kita tunggu bisa nggak kita sama kita untuk dia punya kewajiban melaporkan kalau misalnya Alhamdulillah maghrib guys, bukber. Oh, mau langsung makan?
Kadenya beda sama di Bogor nih. Dari royalti ya ini ya. Dari royaltinya ojek. Alhamdulillah ya. Kita langsung makan ini ya. Iya. Ada di bawah sini. Oh iya. Alhamdulillah. Oh iya. Buka ya. Tapi gue juga pengen ini. Nyonya guys, nyonya. Gelasnya harus pakai yang itu. Mama, sini aja, sini. Harus minta izin, yang penting bayar. Mesti pembicaraannya berubah dulu kan. Buka puasa. Anji. Halo. Buka puasa kali ini kita memakai dana royalti Ahmad Dhani. Pan. Tutup, Wisma Dewa tutup. Hari ini tutup Senin. Berapa vegan? Oh iya, tapi pernah kan? Vegan. Habis itu abis melahirkan anak kedua aku balik lagi. Tiba-tiba anjir. Kayak ayam goreng ya gitu. Itu hari itu gua Tapi temen gue beberapa juga sih di kafe kan. Sekarang udah enggak. Mas Arun kemarin gue WhatsApp loh. Iya, makanya gue salah nomor. Tapi sekarang udah pindah ke sini, nomor gue habis lebih. Oh, Mas Arun udah balas ya? Nomor gue bilang salah nomor. Dan itu Kapolri jadwalnya kapan? Ya. Denny mana jamunya, Den? Bawa. Oh, ada. Wah. Mas ini video legend tuh. Mas ini ikutan gak sih? Iya dong. Nah makanya gue ngeliat tuh. Bukan edit, tapi maksudnya ngeliat yang video kan. Aduh. Popohan. Soalnya setidaknya tuh gue 2 kali aja ada di video legend. Punten. Mbak Meli. Maaf ya. Ibu yang ini makannya seru yang pasti. Tuh rapi banget, kalau Cobain dulu kalau suka. Kalau dalam hal itu tidak boleh menyanyikan lagu. Ini memang soal pelarang lagi. Kita punya ya. iya, orang jadi sawah. Oh, itu ada pohon. Iya, betul.
Iya kan itu yang Juni ke depan. Allah lu ketuker ya gua mau pakai ya. Parah itunya. Itu parah banget. Belum Dewi dong pas pulang. Sekarang enggak, kita beli aja. Dan Oke, lebih parah lagi. Cara Pak. Macam-macam, ada pepes. Tahu. Ada pepes tahu tadi. Cuman itu enggak ada. Kamu buka aja kan lah. Straight aja. Ya. Yang ini suka di Kolak makan. Itu maksud gua. Udah enak dong, lu bayar pasti tuh lebih kepada bisnis. Kita bayar. Murah, Pak. Mas Anda kaget aku tahu lagu Jenewa. Andri. Apa namanya kamu apa? Lu mau banyak kagak? Dia bilang aku pakai sambal padakan. Dia bilang kalau kamu manggil saya tante kamu enggak. Dewa bayar. gimana kalau itunya Bukan tentang juga. Tapi saya yakin ekonomi babat. Kalau kemudian bisa mengenal itu, edukasi itu jadi penting. Nah, jadi pindah itu boleh, tapi kalau guru itu ngapain dia nggak sini. Tapi kalau semua jadi bola. Kita aja nyobain ini ya. Supaya murahkan pemandangannya kan. Kan kalau bergerak bisa mewakili suku bangsa Indonesia kan. Itu pertanyaan, taruh mana ini? Satu pertanyaan. Kayaknya penting banget sih kayak pertanyaan. Lagu yang pernah aku bikin sama kamu itu kenapa? Aku mau bikin lagi, nggak dibenahi lagi, produksi ulang. Andre yang bisa nanya, cuma fokus doang ya. Itu ada di responnya kemarin sama. Dia bukan berarti Banyak kok banyak mau tahu. Tapi bener, analisa lu tentang itu bener. Kira. Kemarin pas gua habisin minum. Ya maksud gua ada tiga
Nanti video ya? Iya. Aku juga ada. Mau dipegang nggak ya? Ya boleh. Jamu. Oh iya, jualan jamunya Denny. Bapak lu gantian lu terus. Aku video, mau moto aja. Hitung dong, hitung. Bro, boleh es dulu. Gimana John? Bagus John? Lihat lu. Baik ini. Kalau bisa bareng-bareng. Ya. Kita mau kita siapa sih? Pakai apa deh? Selfie aja. Selfie. dong, Bray. Mas tadi kirim. Agak sulit. Maksudnya kan bisa kepikiran. Gimana tuh bisa? Jadi misalkan dia memutuskan untuk keluar dari Dewa 19 itu. Iya. Habis itu dia pikir ketika mungkin Dewa 19 dia bisa nyanyi lagu Dewa. Nah itu pemikiran yang salah kan. Tapi memang sering. Memang iya. Pasti itu. Iya. Apa siapa? Pasti mau bawain lagu Dewa pasti. Kalau nggak dia nggak mungkin kebakaran jenggot seperti sekarang. Dia bakaran jenggot kan. Tapi aku dengar kayak bahwa ini dua. Ya. Aku nggak Punya. ada yang di Kan The Groove juga sama mas. Iya. Waktu awal masa masih benar, masih bayar gitu. 2 lagu nih dia bayar. Berikutnya udah 1. Habis itu 14 nggak komitmen lagi, disikat semua. Lagu kan setlistnya rata-rata lagu ciptaan Eka. Ya, cuma kan kalau misalnya kayak gitu kan akhirnya jadi ini kan mas. Maksudnya memang akhirnya jadi kesepakatan. Memang bukan gimana? sistem kan. Nah, makanya harusnya sistemnya ini kan Iya. bener. Iya, tapi undang-undangnya gini, tidak merupakan suatu pelanggaran apabila sudah bayar. Sudah bayar, betul. Kalau nggak bayar, berarti pelanggaran undang-undang. Sesimpel itu. Jadi gini, kalau kita ngelarang, Mas Dani ngelarang, Rika ngelarang, berarti dengan kita melarang, kita nggak minta hak ekonomi dari orang tersebut. Secara otomatis, pasal 9 yang berisi tentang hak ekonomi, itu harusnya sudah menjawab, kita nggak minta hak ekonomi dengan melarang. Jadi pasal 87 itu tidak berlaku. Udah mau balik. Ada mau janjian sama orang? Lah si Badai baru datang. Kan dia nggak puasa. Coba membuktikan gitu. Iya. Baru mas. Gue tidak menduga-duga, gue sudah menjalani gue ke LMKN, gue ke LMK gitu. Iya. Oh iya. Performance dan mendatangkan manfaat komersial itu wajib izin, jelas. Tapi kalau tidak boleh melarang, itu nggak ada. Jadi sebenarnya kalau ya ini logika hukum yang awam, ketika peraturan itu dibuat atau larangan itu dibuat, sampai itu ada undang-undang yang melarang, baru boleh dilarang. Dia tidak perlu meminta izin jika memberikan imbalan. Itu untuk fonogram. Jadi fonogram master, itu fonogram master rekaman dan lain-lain. Dan arranger, pengisi segala macam itu 23. Jadi itu bukan 87. Nah kalau 87 RMK. Bukan performer berarti kan? Performing mas 87. 87 apa? 23 bukan, Bukan performer. itu hal terkait. Itu yang diomongin sama Ojan. Tapi 87 juga gitu mas, 87 juga itu, iya kan? Jadi dia tidak perlu meminta izin asalkan memberikan imbalan kepada LMK. Jadi itu mas, emang ada pasalnya. Iya, maksudnya aku meminta tanyakan di dalam semangat. Itu pasal yang dibawa kunci itu sebenarnya pasal yang bermasalah. Karena pasal itu bertentangan dengan pasal-pasal di pasal 1, pasal 8 dan 9. Iya. Jadi dalam konsep undang-undang itu nggak boleh ada pasal yang saling bertentangan. Betul. Gitu. Nah, pasal yang dibawa kunci itu adalah pasal yang bertentangan, pasal yang bermasalah sebenarnya. Oke, Itu bisa kita hilangin tuh pasal itu. Oke, sepengetahuanku ya. Maksudnya aku pernah dikasih tahu. Jadi memang di pasal 9 itu mengatur tentang hak-hak komposer, pemilik hak cipta. Tapi khusus untuk performing karena melibatkan banyak pihak. Akhirnya dibuat pasal lagi, pasal 87. Jadi kan pasal 87 itu khusus untuk performing, mechanical dan lain-lain. Jadi aku jelasin ke Banda. Ketika aku bilang melarang kuncinya nyanyikan lagu Dewa 19, lagu Dewa yang kedua, lagu 9 itu adalah bahasa bukan bahasa hukum. Karena melarang.
hak veto seseorang. Bukan juga, itu bahasa awam. Nah bahasa hukumnya nanti di WAMI. Ketika ada IO minta izin kepada tidak dikeluarkan di WAMI, ini nggak dikeluarkan. Gitu. Jadi harusnya prakteknya gitu mas. Ya bahasa hukum itu adalah tidak memberi izin. Kalau melarang itu ya boleh aja. Iya. Cuma ini mas Dani, jadi kalau mengenai yang tadi Mas Dani bilang terkait yang Mas Dani bilang, saya punya pengalaman. LMK itu khususnya WAMI, kita kan ada member WAMI ya. Saya member WAMI dari 2009 sampai hari ini belum memutuskan untuk keluar. Jadi ada beberapa case bahwa kita sebagai pencipta lagu kita menggunakan hak asasi kita. Absolutely, sebagai komposer betul untuk melarang lagu kita dipakai di sebuah event yang tidak bertanggung jawab. Ya. Tapi dalam kenyataannya praktiklinya adalah LMK tidak di pihak komposer, LMK di pihak pengguna. Enggak, kali ini di pihak komposer. Nah makanya pada pengalamannya mas ya, LMK di pihak pengguna. Untuk apa hak asasi pengguna dalam artian IO dibayar. Ya nggak bisa lagi nih. Gue bisa bikin alasan kenapa gue melarang untuk nyanyi lagu Dewa. Karena selama ini nggak bayar. Mana bukti yang bayar? Bisa kasih bukti ya kan? Begitu dia tidak bayar, hak ekonomi dia tidak terpenuhi. Ya kenapa? Gua nggak dapat hak ekonomi, gua larang aja. Buktinya mana? Gitu. Iya. Mana? Berarti simpelnya secara undang-undang sebenarnya tidak perlu meminta izin jika memberikan imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Tapi ketika tidak bisa dibuktikan bahwa mereka membayar, berarti melanggar undang-undang. Iya. Ketika ada kata-kata izin, artinya itu kan izin itu kan bisa dikasih bisa enggak? Iya. Ya kan? Itu kan faktanya kan kalimatnya menjadi begitu. Ketika IO butuh izin, artinya bisa dikasih bisa enggak izin itu. Ya, tapi yang dipakai sama teman-teman sekarang, makanya tadi gue bilang kalau menurut Prof Agus pasal 9 itu tidak bisa ditiadakan karena ada pasal 87. Pasal itu semua berdiri sendiri. Dan konstruksi hukum itu, kenapa pasal 1 itu tentang ngomongin hak eksklusif segala macam? Karena kan dibuat kronologis. Cacat nih. Bermasalah. Ada redundant. Pasal yang bermasalah. Ada pasal 23 itu. Ini ya dia saling bertentangan. Nggak boleh. Jadi lucunya gini, pasal 9 ada eksklusivitas, 23 ayat 5 tidak perlu minta izin asal bayar. Tapi itu juga ada debatable, bayarnya kewajarannya di mana? Karena di undang-undang itu juga undang-undang diatur untuk supaya ada nilai kewajaran yang dibayarkan. Terus ada lagi 87. Terakhir ada tindak pidana di 113. Bahwa kalau lu melakukan performance apa itu ada tindak pidana. Ini kan terjadi. Bye. See you. Ya bye. Di. Sorry dah. Di semuanya badan. Bang Mas. Bang Maki kok ya? Ya, ini tadi. Ya. Oke, kalau bertentang apa itu? Iya. Apa itu? Iya. Beneran. Den, lady. Has. Menang nih Ki. Profesor dari 3 universitas.